Pagi datang seperti biasanya di rumah kecil itu. Bukan dengan kicau burung atau belayan hangat mentari, melainkan dengan derit pintu kamar mandi dan suara serak Ibu Hartini yang sudah mulai mengomentari dunia bahkan sebelum dunia itu sendiri sempat menggeliat sempurna. Sari sudah terjaga sejak azan subuh berkumandang. Ia bergerak dalam temaram, nyaris tanpa suara, seolah bayangan yang sudah hafal setiap sudut dan letak perabotan. Ia menyiapkan air hangat untuk suaminya, Gilang, lalu bergegas ke dapur kecil mereka yang pengap, tempat sisa aroma tumis kangkung semalam masih enggan beranjak pergi. Di atas meja makan yang kakinya sudah sedikit goyang, Sari meletakkan 3 piring kosong. 1 untuk Gilang, 1 untuk Ibu Hartini, dan 1 untuk dirinya. Tangannya cekatan mengiris bawang, menumis bumbu nasi goreng sederhana dengan sisa nasi semalam. Hanya itu yang bisa ia sajikan. Sebutir telur ia dadar tipis-tipis, lalu diiris memanjang agar porsinya terlihat lebih banyak, cukup untuk taburan di atas 3 piring nasi. Ia tidak pernah sarapan bersama mereka. Tugasnya adalah memastikan perut suami dan ibu mertuanya terisi sebelum ia bisa memikirkan perutnya sendiri. Itu adalah salah satu aturan tidak tertulis yang dipahaminya tanpa perlu dijelaskan. Gilang keluar dari kamar dengan handuk melilit pinggang. Rambutnya basah dan acak-acakan. Ia tersenyum sekilas pada Sari, senyum yang dulu terasa begitu hangat, namun kini lebih terasa seperti formalitas, sebuah gerakan otot wajah yang dilakukan karena kebiasaan. "Pagi, sayang." Sapanya pelan, suaranya masih berat. "Pagi, Mas." "Air hangatnya sudah siap," jawab Sari lembut. Matanya tak lepas dari Wajan. Tak lama, primadona utama di rumah itu muncul dari kamarnya. Ibu Hartini berjalan dengan langkah yang diseret. Daster batiknya yang sudah kusam berkibar pelan. Ia duduk di kursi kepalanya, tempat paling terhormat di meja makan reot itu, dan langsung menghela napas panjang seolah baru saja memikul beban terberat di dunia. Matanya yang tajam langsung menginspeksi dapur, mendarat di wajan yang dipegang Sari. "Nasi goreng lagi?" tanyanya. Nadanya bukan bertanya, melainkan menyatakan ketidaksenangan. "Pakai telur berapa itu?" "Jangan boros, Sari. Harga telur sekarang sudah berapa kamu tahu? Lebih mahal dari harga dirimu kalau tidak bisa mengaturnya." Sari hanya tersenyum tipis. "1 butir saja, Bu. Biar irit." Telurnya Sari iris tipis-tipis. Baguslah kalau kamu sadar," sahut Ibu Hartini. Lalu perhatiannya beralih pada Gilang yang baru saja duduk setelah berpakaian rapi dengan kemeja kantornya. "Kamu itu, Lang, kerja banting tulang dari pagi sampai petang. Istrimu di rumah harusnya tahu diri, bantu berhemat. Jangan tahunya cuma minta uang saja. Zaman sekarang ini susah. Salah sedikit bisa gali lubang tutup jurang." Gilang hanya mengangguk-angguk. Mulutnya sudah penuh dengan nasi goreng. "Iya, Bu. Sari kan memang pintar atur uang," katanya, mencoba membela. Namun suaranya terdengar ragu, seolah ia sendiri tidak yakin dengan ucapannya. Sari meletakkan sepiring nasi goreng di hadapan suaminya dan mertuanya. Aromanya cukup sedap, meski tanpa suiran ayam atau potongan sosis. Inilah keahliannya, mengubah keterbatasan menjadi sesuatu yang setidaknya layak dimakan. Setelah itu, ia undur diri ke dapur, membereskan peralatan masak, memberinya alasan untuk tidak harus duduk dan mendengarkan lebih banyak lagi ceramah pagi Ibu Hartini. Ritual yang paling penting terjadi setelah Gilang selesai sarapan. Saat ia menyambar tas kerjanya dan bersiap berangkat, ia akan merogoh dompetnya. Sari akan berdiri di dekat pintu, seperti biasa. Ini adalah momen yang selalu membuat hatinya terasa diremas. Gilang akan mengeluarkan selembar uang kertas berwarna biru, satu-satunya lembar 50 ribuan. Ia akan meletakkannya di atas meja makan, di tempat yang sama setiap hari. Tidak pernah kurang, tidak pernah lebih. "Ini ya, Sar, untuk belanja hari ini," kata Gilang. Suaranya pelan, matanya menghindari tatapan Sari. Ada rasa malu di sana, Sari tahu itu, tapi rasa malu itu tidak pernah cukup kuat untuk melawan perintah ibunya. Sebelum Sari sempat mengambilnya, Ibu Hartini sudah menyahut dari kursinya. "Cukupkan itu, Sari? Untuk sayur,
lauk, beli gas kalau habis, bayar token listrik kalau bunyi. Harus cukup. Perempuan itu diuji kepintarannya dari cara dia memegang uang receh. Kalau uang sedikit saja tidak bisa diatur, bagaimana mau dipercaya pegang yang besar? Bisa-bisa kamu pakai untuk yang tidak-tidak. Sari mengangguk. Senyum sabar terpasang di wajahnya seperti topeng. Cukup, Bu. Lebih dari cukup. Ia mengambil uang itu. Rasanya tipis dan ringan di tangannya. Namun bebannya terasa berkilo-kilo di pundaknya. Uang ini adalah simbol kekuasaannya. Atau lebih tepatnya, simbol ketidakberdayanya. Uang ini adalah pengingat hariannya tentang posisinya di rumah itu. Setelah Gilang berangkat, dan Ibu Hartini kembali masuk ke kamarnya untuk menonton acara gosip di televisi tuanya, barulah dunia menjadi milik Sari. Ia mengambil keranjang belanja dari anyaman plastik yang warnanya sudah memudar dan sebuah dompet kecil usang. Ia menghitung sisa uang kemarin. Ada sekitar Rp3.000 dalam bentuk koin. Lumayan. Bisa untuk membayar parkir motor jika nanti ia memutuskan untuk meminjam motor tetangga. Ia berjalan kaki menuju pasar tradisional yang becek, sekitar 1 kilometer dari rumahnya. Ia sengaja memilih pasar ini, bukan supermarket berpendingin udara, karena disinilah seni tawar-menawar dan kejeliannya bisa dipraktikkan. Ia tidak langsung membeli di lapak pertama. Matanya berkeliling, memindai harga-harga yang tertulis di papan kardus. Otaknya bekerja seperti kalkulator. Tempe dan tahu untuk protein. Kangkung seikat Rp2.000. Mungkin sedikit ikan asin untuk penyedap rasa. Ayam adalah kemewahan yang hanya bisa dinikmati seminggu sekali. Itu pun hanya bagian sayap atau ceker. Kangkungnya berapa, Bu? Tanyanya pada seorang penjual sayur yang sudah mengenalnya. 2.000, Neng Sari. Biasa. Jawab si ibu penjual. Kalau ambil 3 ikat, 5.000 boleh, Bu? Tawarnya dengan suara lembut. Si ibu tersenyum. Ya sudah, buat Neng Sari MAH boleh. Kasihan, punya mertua galak begitu. Sari hanya tersenyum kecut mendengarnya. Reputasinya sebagai menantu yang hidup di bawah tekanan mertuanya sudah menjadi rahasia umum di pasar ini. Ia melanjutkan perburuannya. Ia membeli beberapa potong tempe, lalu menghampiri penjual ikan. Ia tidak membeli ikan segar, melainkan membeli beberapa ekor ikan kembung kecil yang sudah mulai layu. Harganya jauh lebih murah. Nanti digoreng kering pakai sambal juga tidak akan terasa bedanya. Gumamnya pada diri sendiri. Total belanjanya hari itu, 3 ikat kangkung 5.000, tempe 3.000, tahu 2.000, ikan kembung kecil 10.000, bumbu-bumbu dapur 5.000. Total Rp25.000. Masih ada sisa 25.000. Uang ini harus ia simpan baik-baik. Token listrik bisa habis kapan saja. Gas juga. Belum lagi jika anaknya, Rafa, yang berumur 5 tahun, tiba-tiba minta jajan sepulang dari PAUD. Saat berjalan pulang, dengan keranjang belanjaan yang terasa berat di satu tangan, Sari melewati sebuah agen properti. Di jendela kaca besarnya terpajang foto-foto rumah mewah dengan halaman luas dan kolam renang berkilauan. Ia berhenti sejenak, menatap bayangan dirinya di kaca itu. Seorang wanita berpenampilan sederhana, dengan daster rumahan dan sandal jepit. Tidak ada yang akan menyangka, tidak seorang pun, bahwa salah satu properti yang dikelola oleh agen itu, sebuah rumah di kawasan paling elit di kota, adalah miliknya. Ia tersenyum miris, lalu melanjutkan langkahnya. Sandiwara ini terasa semakin melelahkan setiap harinya. Ia pulang ke rumah kecilnya, siap untuk memasak ikan kembung layu itu menjadi hidangan yang setidaknya bisa diterima oleh lidah mertuanya yang selalu penuh kritik. Selesai memasak dan membersihkan rumah adalah saat di mana Sari bisa mencuri sedikit waktu untuk dirinya sendiri. Piring-piring kotor sudah bersih, lantai sudah dipel dengan kain bekas yang ia jahit sendiri, dan aroma tumis kangkung bercampur ikan asin goreng sudah menguar, memenuhi setiap sudut rumah yang sempit itu. Ibu Hartini biasanya akan tertidur di depan televisi setelah makan siang, mendengkur pelan dengan mulut sedikit terbuka. Rafa, anaknya, juga sedang tidur siang di kamar mereka yang kecil. Inilah jendela kesempatannya. Bu, Sari izin keluar sebentar ya. Mau arisan RT, sekalian bayar uang kas.
Pamitnya pada angin, karena ia tahu mertuanya tidak akan mendengar. Ia sengaja berbicara cukup keras agar jika tiba-tiba mertuanya terbangun, beliau sudah mendengar alasannya. Ia mengganti daster lusuhnya dengan gamis sederhana dan jilbab instan yang warnanya sudah sedikit pudar. Penampilannya tidak berubah banyak, tetap sederhana, tetap tidak mencolok. Ia mengambil tas selempang kecil yang isinya hanya dompet usang berisi sisa uang belanja dan sebuah ponsel model lama. Ia melangkah keluar rumah dengan hati-hati, menutup pintu sepelan mungkin agar tidak menimbulkan suara. Namun, ia tidak berjalan ke arah rumah ketua RT. Ia berjalan lurus, menyusuri ganggang sempit, lalu keluar ke jalan raya. Ia terus berjalan sekitar 500 meter, menuju sebuah area ruko tua. Di belakang salah satu ruko, di tempat parkir yang sepi, terparkir sebuah mobil sedan kecil berwarna perak. Mobil itu tampak biasa saja, sedikit berdebu, salah satu dari ribuan mobil sejenis yang berlalu lalang di kota. Tidak ada yang istimewa darinya. Sari mengeluarkan kunci dari sakunya, kunci yang berbeda dari kunci rumahnya. Dengan sekali tekan, lampu mobil itu berkedip. Ia masuk ke dalam, menyalakan mesinnya, dan pendingin udara langsung berembus, memberikan kelegaan dari panasnya siang hari. Ia menyandarkan kepalanya sejenak di sandaran kursi, memejamkan mata. Di dalam mobil ini, ia bukan lagi Sari si menantu tertindas. Ia adalah dirinya sendiri. Ia mulai mengemudi, keluar dari area ruko dan masuk ke jalan tol. Pemandangan berangsur-angsur berubah. Rumah-rumah padat dan kumuh digantikan oleh gedung-gedung perkantoran yang menjulang. Jalanan yang tadinya berlubang kini mulus beraspal. Setelah sekitar 30 menit berkendara, ia keluar dari tol dan memasuki sebuah gerbang perumahan yang megah. Seorang satpam berseragam rapi langsung memberikan hormat saat mobilnya melintas. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda. Jalanannya lebar, diapit oleh pohon-pohon palem yang rindang dan rumah-rumah besar yang arsitekturnya seperti istana mini. Mobilnya berhenti di depan sebuah rumah paling besar di ujung jalan. Rumah itu bergaya Mediterania modern, dengan pilar-pilar tinggi, dinding bercat putih gading, dan sebuah taman yang ditata sempurna dengan air mancur kecil di tengahnya. Garasinya bisa menampung 4 mobil, dan di dalamnya sudah terparkir sebuah mobil SUV mewah berwarna hitam mengkilap. Ia memarkir mobil sedannya di samping SUV itu. Saat ia turun, seorang pria parubaya yang rapi dan berkemeja batik, Pak Tio, asisten pribadinya, sudah menunggunya di pintu. "Selamat siang, Bu Sari," sapa Pak Tio dengan hormat, sedikit membungkuk. "Siang, Pak Tio. Bagaimana kabarnya?" jawab Sari, suaranya terdengar berbeda. Lebih tegas, lebih berwibawa. Postur tubuhnya pun berubah. Punggungnya yang tadi sedikit membungkuk karena lelah, kini tegap sempurna. "Baik, Bu. Semua laporan sudah saya siapkan di ruang kerja Ibu," kata Pak Tio sambil membukakan pintu utama yang terbuat dari kayu jati solid. Saat melangkah masuk, Sari disambut oleh kesejukan lantai marmer dan aromaterapi lavender yang menenangkan. Interior rumah itu didominasi warna putih dan emas, dengan perabotan minimalis namun terlihat sangat mahal. Di dinding tergantung beberapa lukisan abstrak karya seniman ternama. Sebuah tangga melingkar dengan pegangan dari baja tahan karat mengarah ke lantai 2. Ini adalah istananya, benteng rahasianya. Rumah ini, beserta seluruh isinya, dan beberapa properti lain yang tersebar di beberapa kota, ditambah portofolio saham dan reksadana yang nilainya mencapai miliaran rupiah, adalah warisan dari kedua orang tuanya. Ayahnya adalah seorang investor jenius yang tidak suka pamer. Ia membangun kekayaannya dari nol, dengan diam-diam dan perhitungan yang matang. Ibunya adalah seorang wanita sederhana yang mendukung suaminya dengan penuh cinta. Mereka mendidik Sari untuk menjadi pribadi yang mandiri, cerdas, dan yang terpenting, tidak pernah menilai orang dari hartanya. "Jangan pernah biarkan uang mengubah siapa dirimu, Nak. Dan jangan pernah biarkan uang menjadi alasan seseorang mendekatimu." Begitu pesan ayahnya yang selalu ia ingat. Pesan itulah yang membuatnya merancang sandiwara besar ini. Saat bertemu Gilang, ia jatuh cinta pada kesederhanaan dan kebaikannya. Gilang adalah seorang pegawai biasa yang tulus.
Sari ingin memastikan cinta Gilang murni, tidak terkontaminasi oleh kilau hartanya. Maka, ia menyamar menjadi seorang gadis yatim piatu dari desa, tanpa latar belakang apa-apa. Mereka menikah dengan sederhana. Awalnya semua terasa indah. Gilang adalah suami yang penuh perhatian. Namun, semua berubah ketika Ibu Hartini, yang tadinya tinggal di kampung, memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama mereka setelah suaminya meninggal. Perlahan tapi pasti, racun dari pikiran picik Ibu Hartini mulai merasuki Gilang. Gilang yang dulu penuh kasih, berubah menjadi suami yang penurut pada ibunya, pelit, dan seolah lupa bagaimana cara menghargai istrinya sendiri. Di ruang kerjanya yang luas dengan jendela besar menghadap ke kolam renang, Sari duduk di kursi kulitnya yang empuk. Pak Tio meletakkan beberapa map tebal di hadapannya. Ini laporan perkembangan proyek apartemen di Surabaya, Bu. Progresnya sudah 80%. Penjualan unit juga sudah mencapai target, lapor Pak Tio. Lalu ini adalah laporan portofolio saham kita. Bulan ini ada kenaikan signifikan dari saham sektor perbankan. Saya sarankan kita lepas sebagian untuk merealisasikan keuntungan. Sari mempelajari dokumen-dokumen itu dengan saksama. Otaknya yang tadi pagi hanya digunakan untuk menghitung harga kangkung dan ikan, kini bekerja menganalisis grafik, angka, dan proyeksi bisnis yang rumit. Ia adalah dua orang yang berbeda dalam satu tubuh. Baik, Pak Tio. Lepas 30% dari saham ban itu, alihkan dananya ke perusahaan rintisan teknologi yang kemarin kita suntik dana. Saya lihat prospek mereka sangat bagus. Putusnya setelah beberapa menit berpikir. Baik, Bu. Akan saya laksanakan. Selama hampir 2 jam, mereka berdiskusi tentang bisnis. Tentang rencana akuisisi sebuah lahan di Bali. Tentang fluktuasi mata uang asing. Tentang dividen yang akan segera cair. Di dunia ini, Sari adalah sang ratu. Setiap keputusannya bernilai jutaan, bahkan miliaran. Ia memegang kendali penuh. Sebuah perasaan yang sangat kontras dengan kehidupannya beberapa kilometer dari sana, di mana ia bahkan tidak punya kendali atas uang Rp50.000. Setelah selesai, ia berjalan ke tepi kolam renang. Airnya yang biru jernih tampak begitu mengundang. Kadang ia berpikir untuk mengakhiri semuanya. Membawa Gilang dan Rafa ke sini, menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Tapi kemudian ketakutan itu muncul lagi. Apa yang akan terjadi? Apakah Gilang akan mencintainya lebih dalam? Atau justru hanya akan mencintai uangnya? Apakah Ibu Hartini akan berubah menjadi baik? Atau justru menjadi lebih serakah? Ia menatap pantulan dirinya di air kolam. Wajah lelah itu masih ada, tersembunyi di balik topeng ketegasan. Sandiwara ini ia ciptakan untuk melindungi hatinya, tapi kini ia merasa terperangkap di dalamnya. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Ia harus segera kembali sebelum topengnya luntur. Ia kembali berganti pakaian, masuk ke mobil sedannya yang sederhana, dan mengemudi kembali ke kehidupannya yang lain. Ia memarkir mobil di tempat yang sama, lalu berjalan kaki melewati gang-gang sempit. Saat membuka pintu rumah, aroma pengap dan sisa bau masakan langsung menyergapnya. Ibu Hartini sudah bangun, duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian kering. Dari mana saja kamu jam segini baru pulang? Semprotnya tanpa basa-basi. Arisan atau keluyuran cari utangan? Lihat ini, cucian numpuk belum disetrika. Jadi perempuan itu jangan keenakan di luar rumah. Sari menarik napas dalam-dalam, memasang kembali topeng sabarnya. Maaf, Bu. Tadi ngobrolnya keasyikan. Jawabnya lembut. Lalu mengambil alih tumpukan pakaian itu dari tangan mertuanya. Saat ia mulai menyetrika, ia merasakan panasnya setrika di tangannya. Panas itu terasa nyata, membawanya kembali ke realitasnya. Realitas di mana ia adalah seorang istri dan menantu yang harus berjuang untuk dihargai. Sementara istananya yang megah di seberang kota sana terasa seperti mimpi yang jauh. Beberapa minggu berlalu dalam rutinitas yang sama. Pagi dengan uang 50.000. Siang dengan kalkulasi cermat di pasar, dan malam dengan kelelahan yang meresap hingga ke tulang. Sari terus memainkan perannya dengan sempurna. Ia adalah aktris terbaik di panggung sandiwara yang ia ciptakan sendiri,
Sebuah panggung di mana penontonnya adalah suami dan mertuanya sendiri, dan mereka sama sekali tidak sadar bahwa semua ini hanyalah pertunjukan. Namun, setiap pertunjukan pasti memiliki titik rapuh. Sebuah momen di mana skenario bisa berantakan karena satu kejadian tak terduga. Dan malam itu, titik rapuh itu datang dalam wujud demam tinggi putranya, Rafa. Semuanya dimulai sore hari. Rafa pulang dari PAUD tidak seceria biasanya. Ia lebih pendiam dan menolak makan camilan sorenya. Sebuah pisang goreng yang sengaja Sari sisihkan dari jatah makannya sendiri. Ia hanya ingin digendong dan tampak lesu. Sari mengiranya hanya kelelahan biasa. Ia membuatkan segelas teh hangat dengan sedikit madu, sisa dari oleh-oleh tetangga sebulan yang lalu. Rafa meminumnya sedikit, lalu tertidur dalam pelukan ibunya. Masalahnya menjadi serius saat malam tiba. Setelah makan malam, di mana Ibu Hartini mengeluhkan tekstur tempe yang menurutnya terlalu keras, Sari menidurkan Rafa di kamar. Saat itulah ia merasakan panas yang tidak biasa dari tubuh mungil anaknya. Bukan sekadar hangat, tapi panas yang menyengat telapak tangannya. Kepanikan mulai menjalari hatinya. Mereka tidak punya termometer. Benda kecil seharga Rp20.000 itu dianggap pemborosan oleh Ibu Hartini. Pakai tangan saja sudah cukup. Dari zaman dulu juga begitu, katanya suatu kali. Sari mencoba metode tradisional. Ia mengompres dahi Rafa dengan air hangat. Namun, panasnya tidak kunjung turun. Rafa mulai mengigau, tidurnya gelisah, dan sesekali terbatuk pelan. Sari duduk di tepi ranjang, tidak berani memejamkan mata sedetik pun. Ia terus-menerus membasahi kain kompres. Tangannya gemetar. Sisa uang belanja hari itu hanya tinggal Rp7.000. Cukup untuk membeli bubur instan besok pagi. Tidak lebih. Sekitar pukul 1 dini hari, kondisi Rafa memburuk. Tubuhnya mulai sedikit kejang. Panik yang tadinya hanya menjalari hati Sari, kini mencengkeramnya erat. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus membangunkan Gilang. Dengan langkah berat, ia keluar dari kamar dan mengetuk pintu kamar utama, tempat Gilang tidur bersama ibunya. Ya, setelah Ibu Hartini pindah ke rumah mereka, beliau mengambil alih kamar utama, sementara Sari, Gilang, dan Rafa harus berdesakan di kamar yang lebih kecil. Mas Gilang, bangun, panggil Sari pelan. Suaranya bergetar. Terdengar suara serak Gilang. Ada apa, Sar? Malam-malam begini. Rafa, Mas. Badannya panas sekali. Dia kejang. Pintu terbuka. Gilang berdiri di sana dengan wajah mengantuk dan rambut acak-acakan. Kejang? Paling cuma demam biasa. Sudah kamu kompres? Sudah, Mas. Tapi tidak turun-turun. Kita harus bawa ke dokter. Mas, aku takut. Mohon Sari. Keributan itu membangunkan Ibu Hartini. Beliau muncul di belakang Gilang seperti hantu penasaran. Ada apa ini ribut-ribut? Tidak bisa membiarkan orang tua tidur tenang. Ya? Rafa sakit, Bu. Jawab Gilang. Mata Ibu Hartini langsung menatap tajam ke arah Sari. Sakit? Kamu apakan anak itu? Pasti kamu kasih jajan sembarangan tadi siang. Atau kamu biarkan dia main hujan? Jadi ibu itu harus becus. Sari, anak satu saja tidak bisa kamu urus. Tuduhan itu terasa seperti tamparan. Tapi Sari tidak punya tenaga untuk melawan. Tidak, Bu. Rafa tidak jajan dan tidak main hujan. Dia demam tinggi. Kita harus bawa ke klinik. Ibu Hartini mendengus. Klinik? Kamu pikir klinik itu gratis? Malam-malam begini biayanya pasti 2 kali lipat. Itu cuma akal-akalanmu saja kan biar bisa keluar malam dan menghamburkan uang. Hati Sari terasa seperti disayat sembilu. Di saat anaknya berjuang melawan sakit, ia malah menerima tuduhan keji. Uang, Mas. Aku minta uang untuk bawa Rafa ke dokter, kata Sari, kini menatap lurus ke arah Gilang, mengabaikan mertuanya. Ia memohon dengan matanya, berharap suaminya itu bisa melihat ketakutan dan keputusasaannya. Gilang tampak gelisah. Ia merogoh saku celananya, lalu dompetnya. Wajahnya berubah masam. Aku tidak pegang banyak uang tunai, Sar.
Di dompet cuma ada 20.000. Pakai kartu ATM, Mas. Desak Sari. Sebelum Gilang menjawab, Ibu Hartini sudah memotong. Enak saja. Uang di ATM itu buat bayar cicilan motor bulan depan. Jangan diganggu-gugat. Anak demam sedikit saja sudah panik. Kasih saja parutan bawang merah di badannya. Nanti juga turun panasnya. Zaman dulu tidak ada dokter juga anak-anak tetap besar. Sari menggeleng kuat. Air matanya mulai menggenang. Ini bukan demam biasa, Bu. Rafa kejang. Apa ibu tega melihat cucu sendiri kesakitan? Kamu jangan mengajari saya. Saya ini sudah membesarkan Gilang sampai jadi sarjana. Kamu itu baru jadi ibu kemarin sore. Bentak Ibu Hartini. Sudah. Sana urus anakmu. Jangan ganggu kami tidur. Ibu Hartini menarik tangan Gilang dan menutup pintu kamar dengan keras. Sari terpaku di depan pintu yang tertutup itu. Suara tangis Rafa yang kembali terdengar dari kamar seolah menjadi cambuk yang menyadarkannya. Ia tidak bisa mengandalkan siapapun di rumah ini. Suaminya, pria yang seharusnya menjadi pelindungnya, ternyata hanyalah boneka tak berdaya di tangan ibunya. Dan mertuanya, hatinya terbuat dari batu. Amarah yang dingin dan tajam tiba-tiba menjalari seluruh tubuhnya, mengalahkan rasa takut dan sedihnya. Amarah ini memberinya kekuatan. Ia tidak akan membiarkan anaknya celaka hanya karena kekolotan dan kepelitan mereka. Ia masuk kembali ke kamarnya. Ia mengambil ponsel lamanya dan sebuah kartu dari dalam dompet usangnya. Bukan KTP atau kartu ATM biasa. Itu adalah sebuah kartu berwarna hitam pekat dengan tulisan platinum tercetak samar di atasnya. Kartu yang tidak pernah ia gunakan sejak menikah. Ia menggendong Rafa yang terkulai lemas, menyelimutinya dengan kain tebal. Ia berjalan ke ruang depan dan sengaja membuat suara gaduh seolah sedang berbicara di telepon. Halo, Rina? Maaf mengganggu malam-malam. Iya, ini aku Sari. Rafa sakit parah. Rin. Aku tidak punya uang. Boleh aku pinjam dulu? 100.000 saja cukup. Oh, kamu mau antarkan sekarang? Ya ampun. Terima kasih banyak, Rin. Aku tunggu di depan gang, ya. Itu semua bohong. Tidak ada Rina di seberang telepon. Tapi ia butuh alibi. Ia harus membuat ceritanya masuk akal. Ia kemudian keluar rumah, mengunci pintu dari luar, dan berjalan cepat menuju jalan raya sambil menggendong Rafa. Malam itu dingin dan sepi. Hanya ada beberapa pedagang nasi goreng yang masih berjaga. Dengan tangannya yang sedikit gemetar, ia membuka aplikasi di ponselnya dan memesan taksi online prioritas. Dalam 3 menit, sebuah mobil sedan bersih dan wangi sudah berhenti di depannya. Ke rumah sakit kasih Bunda, Pak, katanya pada sopir. Sepanjang perjalanan, ia memeluk Rafa erat-erat, membisikkan kata-kata penenang. Ia menatap keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota yang gemerlapan. Di suatu tempat di luar sana, ada istananya yang megah dan kosong. Ada rekening bank dengan saldo yang bahkan tidak berani ia bayangkan. Dan di sini ia harus berbohong dan menyelinap seperti pencuri hanya untuk mendapatkan hak paling dasar bagi anaknya, hak untuk sehat. Di unit gawat darurat rumah sakit, Rafa langsung ditangani. Dokter mengatakan putranya mengalami demam kejang dan sedikit dehidrasi. Untung saja Sari cepat membawanya. Jika terlambat sedikit, akibatnya bisa lebih serius. Rafa harus diinfus dan diberi obat penurun panas dosis tinggi. Saat dikasir untuk menebus obat dan membayar biaya administrasi, totalnya mencapai Rp800.000. Tanpa ragu, Sari menyodorkan kartu hitamnya. Petugas kasir itu sempat tertegun sejenak. Matanya melebar melihat kartu itu di tangan seorang wanita berpenampilan sangat sederhana. Namun ia segera memprosesnya tanpa bertanya. Transaksi berhasil. Sari mendapatkan obat-obatan terbaik, termasuk sirup antibiotik dan vitamin mahal. Ia meminta kantong plastik biasa untuk membungkusnya. Ia kembali ke rumah dengan taksi online lain sebelum subuh. Ia masuk ke rumah sepelan mungkin. Gilang dan Ibu Hartini tampaknya tidak menyadari kepergiannya. Ia merawat Rafa dengan telaten. Ia memberikan obat yang ia beli, bukan parutan bawang merah. Paginya,
Saat Gilang dan ibunya bangun, demam Rafa sudah turun drastis. Ia sudah bisa tersenyum lagi. Tuh, kan? Benar kata ibu. Tidak perlu ke dokter juga sembuh sendiri, kata Ibu Hartini dengan angkuh, seolah kemenangannya telah terbukti. Sari hanya diam, hatinya terasa kosong. Pagi itu, saat Gilang meletakkan uang 50.000 di atas meja seperti biasa, Sari menatap lembaran uang itu dengan pandangan yang berbeda. Uang itu bukan lagi hanya simbol penghinaan. Kini, uang itu adalah simbol kegagalan suaminya sebagai seorang ayah. Dan dalam diamnya, Sari tahu, pertunjukan ini tidak bisa berlangsung lebih lama lagi. Langit seolah ikut bersekongkol dalam ironi kehidupan Sari. 2 minggu setelah malam mencekam itu, keluarga besar Gilang mengadakan acara syukuran atas kelulusan salah satu sepupunya. Acara itu diadakan di rumah Paman Gilang, seorang kontraktor yang cukup sukses. Rumahnya besar, bertingkat 2, dengan taman asri dan garasi yang dipenuhi 2 mobil keluaran terbaru. Sebuah dunia yang sangat jauh berbeda dari gang sempit tempat Sari tinggal. Undangan itu disambut dengan antusiasme berlebihan oleh Ibu Hartini. Baginya, ini adalah panggung. Panggung untuk memamerkan putranya yang berbakti dan, yang lebih penting, menantunya yang hebat. Hebat dalam artian penurut dan bisa diatur. Persiapan pun dimulai beberapa hari sebelumnya, yang tentu saja menjadi beban tambahan bagi Sari. Sari, nanti di sana kamu harus pandai-pandai membawa diri, ceramah Ibu Hartini sambil memilih-milih baju di lemari tuanya. Jangan kelihatan seperti orang susah. Nanti keluarga kita malu. Pakai bajumu yang paling bagus. Sari menelan ludah. Bajunya yang paling bagus adalah gamis yang ia kenakan saat acara keluarga tahun lalu dan tahun sebelumnya. Sebuah gamis berwarna pastel yang jahitannya di beberapa bagian sudah mulai lepas dan warnanya sedikit memudar karena terlalu sering dicuci dengan tangan. Ia tidak punya uang untuk membeli yang baru, dan ia tahu mustahil meminta pada Gilang. Meminta uang untuk kebutuhan pokok saja sulitnya bukan main, apalagi untuk kemewahan seperti baju baru. Bajuku yang ini masih bagus kok, Bu. Jawab Sari sambil tersenyum getir. Ya sudah. Setidaknya disetrika yang licin. Dan jangan lupa pakai bedak sedikit biar tidak kucel. Nanti di sana bantu-bantu di dapur. Jangan cuma duduk manis saja. Tunjukkan kalau menantu saya ini rajin. Perintahnya lagi. Sari hanya mengangguk. Malam sebelum acara, ia menjahit kembali bagian gamisnya yang sedikit sobek dengan benang yang warnanya nyaris serupa. Ia mencucinya dengan pewangi sisa, berharap bisa menyamarkan bau apek khas pakaian lama. Ia memandang pantulan dirinya di cermin retak di kamarnya. Ia terlihat lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya menjadi saksi bisu dari malam-malam kurang tidur dan hati yang terus-menerus menanggung beban. Hari acara pun tiba. Gilang tampak gagah dengan kemeja batik terbaiknya, yang tentu saja disetrika oleh Sari hingga licin sempurna. Ibu Hartini mengenakan kebaya brokat berwarna emas yang membuatnya terlihat mencolok. Sementara Sari, dengan gamis daur ulangnya, terlihat seperti asisten rumah tangga yang diajak serta. Saat tiba di rumah Paman Gilang, mereka disambut dengan hangat. Rumah itu ramai sekali. Aroma masakan lezat menguar dari dapur, bercampur dengan wangi parfum para tamu. Sari merasa kecil dan tidak pada tempatnya. Ia melihat para istri sepupu Gilang yang lain. Mereka mengenakan pakaian modis, tas bermerek tersampir di bahu mereka, dan riasan wajah yang sempurna. Mereka mengobrol tentang liburan terakhir mereka ke Bali, atau tentang tas model terbaru yang sedang mereka incar. Salah satu dari mereka, Mbak Cindy, istri dari sepupu Gilang yang bekerja di perusahaan minyak, menjadi pusat perhatian. Ia baru saja pulang dari Singapura dan membawa banyak oleh-oleh. Ibu Hartini menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara iri dan mencemooh. Sesuai perintah, Sari langsung menyelinap ke dapur untuk membantu. Ia mencuci piring, menyiapkan minuman, dan melakukan apa saja yang bisa ia kerjakan. Ia lebih nyaman berada di balik layar, jauh dari tatapan-tatapan yang seolah mengulitinya. Puncak acara terjadi saat semua orang berkumpul di ruang keluarga setelah makan. Mereka duduk melingkar di atas karpet tebal, mengobrol dan tertawa.
Ibu Hartini, yang sedari tadi sudah gatal ingin berbicara, akhirnya menemukan momen yang tepat. Ia sengaja mengeraskan suaranya agar semua orang bisa mendengar. Saya ini, alhamdulillah, bersyukur sekali punya menantu seperti Sari. Mulainya, sambil menepuk-nepuk pundak Sari yang kebetulan duduk di sebelahnya di lantai. Sari langsung merasa tegang. Ia tahu ini bukan pujian tulus. Ini adalah pembukaan dari sebuah drama. Kenapa begitu, Bude? Tanya salah seorang tante. Dia itu perempuan yang tahu diri. Tidak banyak menuntut. Ngerti kalau suaminya, si Gilang ini, bukan direktur perusahaan. Jadi hidupnya ya disesuaikan. Sederhana saja. Lanjut Ibu Hartini. Matanya melirik tajam ke arah Mbak Cindy yang sedang asyik dengan ponselnya. Mbak Cindy merasa tersindir, mengangkat wajahnya. Sederhana itu bagus kok, Bude. Yang penting bahagia. Betul. Bahagia itu tidak diukur dari tas mahal atau liburan ke luar negeri. Timpal Ibu Hartini, nadanya semakin tajam. Bahagia itu kalau di rumah adem ayem, istri nurut sama suami, pintar atur uang. Coba bayangkan, Sari ini saya kasih uang belanja sama Gilang cuma 50.000 sehari. Cukup lo buat makan kita bertiga, buat listrik, buat semuanya. Hebat, kan? Seketika ruangan menjadi hening. Semua mata kini tertuju pada Sari. Ada yang menatapnya dengan kasihan, ada yang dengan tidak percaya, dan ada pula yang dengan tatapan meremehkan. Mbak Cindy tampak terkejut, mulutnya sedikit terbuka. 50.000 rupiah mungkin bahkan tidak cukup untuk membayar parkir mobilnya di mal selama 3 jam. Wajah Sari terasa panas. Ia ingin sekali bumi terbelah dan menelannya hidup-hidup. Ia merasa telanjang. Semua kemiskinan dan penderitaannya dipamerkan di depan umum oleh mertuanya sendiri, dibungkus dalam sebuah pujian. Wah, hebat sekali si Sari, kata seorang tante dengan nada sarkastis. Kalau saya sih, mending tidak usah makan daripada hidup seperti itu. Gilang, alih-alih merasa malu atau membela istrinya, malah terlihat bangga. Ia tersenyum lebar, dadanya sedikit membusung. Seolah-olah kemampuan Sari bertahan hidup dengan uang sekecil itu adalah prestasi pribadinya. Iya, Tante. Sari memang istri yang pengertian. Dia tidak pernah membebani saya, katanya dengan bangga. Hati Sari hancur berkeping-keping. Pria yang ia nikahi karena kebaikannya kini dengan bangga memamerkan penderitaannya sebagai sebuah lencana kehormatan. Ia tidak melihat Sari sebagai pasangan hidup, melainkan sebagai proyek penghematan yang sukses. Ibu Hartini semakin bersemangat melihat reaksi penontonnya. Makanya, jadi perempuan itu jangan materialistis. Kasihan suami. Tugas perempuan itu melayani suami dan mengelola rumah tangga, bukan menghamburkan uang untuk gengsi. Benarkan, Sari? Tanyanya, menuntut persetujuan. Sari hanya bisa mengangguk pelan. Bibirnya dipaksa membentuk seulas senyum. Rasanya seperti ada bongkahan batu besar yang menyangkut di tenggorokannya. Setiap anggukan terasa seperti sebuah pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Ia merasa seperti piala kemenangan yang sedang diarak keliling oleh Ibu Hartini dan Gilang. Setelah pertunjukan itu selesai, suasana menjadi canggung. Beberapa orang mencoba mengalihkan pembicaraan. Sari pamit ke dapur dengan alasan ingin membuat teh. Padahal ia hanya butuh waktu sejenak untuk bernapas. Di dapur yang sepi, ia menyandarkan tubuhnya ke dinding yang dingin. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Penghinaan yang ia terima di rumahnya sendiri setiap hari ternyata belum ada apa-apanya dibandingkan dengan penghinaan publik ini. Dipermalukan di depan seluruh keluarga besar. Dijadikan contoh buruk yang dibungkus pujian. Dan yang paling menyakitkan, suaminya ikut menikmati momen itu. Saat perjalanan pulang, Gilang dan ibunya masih terus membicarakan acara tadi dengan gembira. Ibu hebat tadi bicaranya. Biar mereka semua tahu, punya istri itu tidak harus yang boros, kata Gilang sambil menyetir. Jelas dong, biar si Cindy itu sadar. Pamer tas mahal terus tapi suaminya pusing 7 keliling cari uangnya. Kamu itu beruntung, Lang, dapat Sari.
sahut Ibu Hartini. Mereka terus berceloteh, tidak menyadari keheningan mencekam dari Sari yang duduk di kursi belakang. Sari hanya menatap keluar jendela, ke arah jalanan yang gelap. Tapi di dalam benaknya, semuanya terasa sangat terang. Ia melihat pernikahannya, kehidupannya, dengan sangat jelas. Tidak ada lagi harapan yang tersisa. Tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan sandiwara ini. Penghinaan publik ini bukanlah akhir dari penderitaannya. Sebaliknya, ini adalah awal dari pembebasannya. Karena malam itu, di tengah tawa puas suami dan mertuanya, Sari memutuskan satu hal, pertunjukan harus segera berakhir. Dan saat tirai itu diturunkan, mereka semua akan menyaksikan babak final yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Kehidupan setelah acara keluarga besar itu berubah. Meski secara kasat mata tampak sama saja. Ritual pagi 50.000 tetap berjalan. Ceramah Ibu Hartini tentang penghematan tetap mengudara setiap hari. Gilang tetap berangkat kerja dengan kemeja licin dan perut kenyang. Namun, ada sesuatu yang bergeser di dalam diri Sari. Sesuatu yang retak, dan dari retakan itu, merembes keluar hawa dingin yang membuat senyum sabarnya kini terasa seperti lapisan es tipis. Ia tidak lagi merasa sakit hati atau sedih. Perasaan itu sudah mati, digantikan oleh ketenangan yang aneh, ketenangan seseorang yang telah mengambil sebuah keputusan final dan kini hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakannya. Ia melakukan semua tugasnya dengan presisi robotik. Masakannya tetap enak, rumahnya tetap bersih, pakaian suami dan mertuanya tetap rapi. Tapi jiwanya tidak lagi di sana. Ia membangun sebuah dinding tak terlihat di sekeliling hatinya. Gilang, yang kepekaannya sudah tumpul oleh pengaruh ibunya, tidak merasakan perubahan itu. Baginya, Sari yang pendiam adalah Sari yang penurut, dan itu adalah hal yang baik. Sementara Ibu Hartini, ia terlalu sibuk menikmati statusnya sebagai ibu mertua yang berhasil, mendidik, menantunya sehingga ia tidak menyadari tatapan mata Sari yang terkadang kosong, menatap menembus dirinya seolah ia tidak ada di sana. Pada suatu siang yang terik, sekitar seminggu setelah acara memalukan itu, sebuah motor berhenti di depan pagar rumah mereka yang catnya sudah mengelupas. Tukang pos langganan mereka, seorang bapak tua kurus bernama Pak Mamat, memanggil-manggil dari luar. "Paket! Surat!" teriaknya dengan suara serak. Ibu Hartini, yang sedang duduk di teras sambil menyiangi rumput liar di pot bunga, bangkit dengan malas. Ia menganggap dirinya sebagai manajer umum di rumah itu, sehingga semua urusan surat menyurat atau tamu harus melalui sensornya terlebih dahulu. "Iya, Pak. Untuk siapa?" tanyanya sambil membuka gerbang. "Ini, Bu. Untuk Ibu Sari Setyaningrum," jawab Pak Mamat sambil menyodorkan sebuah amplop. "Surat penting kayaknya, Bu. Tebal begini." Alis Ibu Hartini langsung bertaut. Ia mengambil amplop itu dari tangan Pak Mamat. Firasatnya langsung tidak enak. Amplop itu terasa berbeda dari surat-surat tagihan listrik atau undangan RT yang biasa datang. Kertasnya tebal, berwarna putih bersih, dan terasa mahal. Di sudut kiri atas, tercetak sebuah logo perusahaan yang elegan dengan tulisan tinta emas, PT Dana Perkasa Sekuritas. Di bawahnya tertera alamat di sebuah kawasan bisnis paling prestisius di ibu kota. "Sari?" gumamnya pada diri sendiri setelah Pak Mamat berlalu. Ia membolak-balikan amplop itu. Nama dan alamat yang tertera benar. Tidak salah kirim. Otaknya yang selalu penuh curiga langsung berputar kencang. Sekuritas? Bukankah itu ada hubungannya dengan saham, dengan uang, dengan orang-orang kaya? Untuk apa kantor semewah itu mengirim surat untuk menantunya yang pengangguran, yang untuk makan sehari-hari saja bergantung pada uang 50.000 dari anaknya? Kemungkinan pertama yang terlintas di benaknya adalah penipuan. Pasti ini modus baru. Mau menipu menantuku yang lugu, pikirnya. Tapi amplopnya terlihat terlalu resmi untuk sebuah surat penipuan. Lalu kemungkinan kedua, yang lebih menarik dan sesuai dengan prasangkanya, muncul. "Utang. Ini pasti tagihan utang," serunya dalam hati. Pasti dia diam-diam pinjam uang online. Pinjol itu. Pakai nama palsu atau apa. Lalu sekarang tagihannya datang. Perempuan pendiam memang bahaya.
Di belakang mainannya utang. Keyakinan itu membuatnya semakin bersemangat. Ia mencoba menerawang isi surat itu di bawah terik matahari, berharap bisa melihat tulisan di dalamnya. Tapi kertasnya terlalu tebal. Ia mengguncang-guncangnya di dekat telinga, seolah berharap surat itu akan membisikkan isinya. Tidak ada hasil. Rasa penasarannya memuncak, bercampur dengan keinginan untuk menemukan kesalahan Sari, untuk mendapatkan amunisi baru dalam ceramah hariannya. Saat itulah Sari pulang, berjalan kaki dari arah gang setelah menjemput Rafa dari PAUD. Ia melihat mertuanya berdiri di teras, memegang sebuah amplop dengan ekspresi wajah seperti detektif yang menemukan barang bukti kejahatan. Sari langsung tahu. Itu dia. Surat yang ia tunggu-tunggu. Surat yang sengaja ia minta alihkan pengirimannya dari alamat rumah mewahnya ke alamat rumah ini. Pancingan pertamanya telah disambar. Itu surat apa, Bu? Tanya Sari dengan nada polos, sambil menurunkan Rafa dari gendongannya. Ibu Hartini langsung menghampirinya dengan langkah cepat. Ia menyodorkan amplop itu ke depan wajah Sari. Ini surat untukmu. Coba jelaskan, dari mana kamu dapat surat dari kantor seperti ini? PT Dana Perkasa Sekuritas. Kamu jangan macam-macam di belakang Gilang. Ya, kamu punya utang? Berapa banyak? Jawab. Semprotnya. Suaranya tajam dan penuh tuduhan. Berbeda dari biasanya yang akan terlihat takut atau bingung, Sari justru sangat tenang. Ia menatap amplop itu, lalu menatap mertuanya dengan pandangan datar. Ketenangannya ini justru membuat Ibu Hartini semakin geram. Kenapa kamu diam saja? Kaget karena rahasiamu terbongkar. Sari menggeleng pelan. Sari tidak tahu, Bu. Mungkin salah kirim. Jawabnya dengan suara lembut yang tidak bergetar sama sekali. Ia mengulurkan tangannya untuk mengambil surat itu. Coba sini Sari lihat. Ibu Hartini enggan melepaskannya. Salah kirim bagaimana? Ini nama dan alamatmu jelas sekali. Jangan coba-coba membohongi saya. Ya sudah, kalau ibu tidak percaya, ibu buka saja sendiri, kata Sari, sebuah tantangan halus dalam kalimatnya. Tawaran itu membuat Ibu Hartini ragu. Membuka surat orang lain adalah tindakan tidak sopan, tapi rasa penasarannya sudah diubun-ubun. Namun, sebelum ia sempat mengambil keputusan, Sari dengan gesit mengambil alih surat itu dari tangannya. Terima kasih, Bu. Nanti Sari cek, katanya singkat. Ia tidak menunjukkan kepanikan atau rasa takut sedikit pun. Ia hanya melipat surat itu dan memasukkannya ke dalam saku gamisnya. Lalu menggandeng Rafa masuk ke dalam rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Sikap Sari yang di luar dugaan itu membuat Ibu Hartini bengong. Ia mengharapkan drama, tangisan, pengakuan. Tapi yang ia dapatkan adalah ketenangan yang menjengkelkan. Ini lebih mencurigakan daripada jika Sari panik. Pasti ada yang tidak beres, desisnya. Matanya terus mengawasi punggung menantunya yang menghilang di balik pintu. Di dalam kamar, Sari tidak langsung membuka surat itu. Ia sudah tahu isinya. Itu adalah laporan tahunan portofolio investasinya, lengkap dengan rincian keuntungan dan jumlah dividen yang akan ia terima. Sebuah angka dengan banyak nol di belakangnya. Ia meletakkan surat itu di laci paling bawah, di antara tumpukan pakaian lama Rafa. Ia membiarkannya di sana, seperti bom waktu yang ia setel sendiri. Malamnya, saat Gilang pulang, Ibu Hartini langsung mengadukan temuannya dengan dramatis. Lang, kamu harus lebih waspada sama istrimu, bisiknya di meja makan. Waspada kenapa lagi, Bu? Tanya Gilang lelah. Tadi siang dia dapat surat dari perusahaan keuangan. Kelihatannya mahal sekali. Ibu tanya baik-baik. Dia malah pura-pura tidak tahu. Ibu curiga dia main pinjol atau terlibat utang. Kamu harus periksa dompetnya, ponselnya. Gilang menghela napas. Sudahlah, Bu. Paling juga surat salah kirim seperti kata Sari. Jangan berprasangka buruk terus. Kamu ini dibilangin orang tua tidak percaya. Kamu itu terlalu lembek. Makanya istrimu berani macam-macam di belakangmu. Awas saja kalau nanti tiba-tiba ada penagih utang datang ke rumah ini. Omel Ibu Hartini. Gilang tidak menjawab lagi,
Tapi benih kecurigaan sudah tertanam di kepalanya. Malam itu, ia mencoba bertanya pada Sari. Sar, surat tadi siang itu sebenarnya surat apa? Tidak tahu, Mas. Belum aku buka. Mungkin cuma penawaran produk. Jawab Sari enteng sambil melipat baju. Jawaban itu tidak memuaskan Gilang. Tapi ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Ia melihat istrinya yang tampak tenang dan sibuk dengan pekerjaan rumah tangga. Kecurigaannya perlahan mereda, tergantikan oleh rutinitas harian. Namun bagi Sari, surat itu bukanlah akhir. Itu hanyalah awal dari sebuah badai yang ia rancang dengan sangat teliti. Benih kecurigaan yang ditanam oleh Ibu Hartini tidak sempat tumbuh subur, karena segera tergantikan oleh benih lain yang lebih kuat, benih keserakahan. Pemicunya adalah hal yang sepele. Keran di tempat cuci piring dapur mereka akhirnya benar-benar rusak. Bukan lagi sekadar menetes, tapi mengucur kecil terus-menerus, menciptakan bunyi gemericik yang konstan dan noda kuning di wastafel tua mereka. Lihat ini, Lang. Kerannya sudah jebol. Keluh Ibu Hartini suatu pagi, seolah itu adalah bencana terbesar yang pernah menimpa keluarga mereka. Dapur kita ini sudah seperti kandang ayam. Catnya mengelupas. Lemari kabinetnya mau rubuh. Lantainya kusam. Memalukan sekali. Bagaimana kalau ada tetangga atau saudara yang main ke sini? Keluhan itu menjadi lagu wajib selama beberapa hari berikutnya. Setiap kali berada di dapur, Ibu Hartini akan mengomentari satu persatu kekurangannya. Ia membandingkannya dengan dapur Paman Gilang yang serba modern, dengan kompor tanam dan penghisap asap. Gilang, yang pada dasarnya tidak tahan mendengar keluhan ibunya, akhirnya terpengaruh. Iya juga ya, Bu. Dapur ini sudah waktunya direnovasi, kata Gilang pada suatu malam di meja makan. Sari, yang sedang menyajikan makan malam, hanya diam mendengarkan. Firasatnya mengatakan ini akan mengarah padanya. Harus itu. Setidaknya dicat ulang, ganti keran, sama perbaiki lemari itu. Biar lebih manusiawi sedikit. Sahut Ibu Hartini penuh semangat. Ia lalu menatap Gilang. Tapi pakai uang dari mana? Gajimu kan sudah pas-pasan untuk bayar cicilan dan kebutuhan lain. Gilang tampak berpikir sejenak. Wajahnya menunjukkan kebingungan. Lalu, seolah mendapat ilham, Ibu Hartini menjetikan jarinya dan menatap lurus ke arah Sari dengan senyum licik. Ibu punya ide, katanya. Kita tidak perlu cari pinjaman. Kita bisa menabung sendiri. Kuncinya ada di menantu ibu yang paling pintar ini. Sari berhenti menyendok nasi. Ia mengangkat wajahnya, menatap mertuanya dengan tenang, menunggu kalimat berikutnya yang sudah bisa ia tebak. Begini rencananya, kata Ibu Hartini, mengambil alih peran sebagai Menteri Keuangan keluarga. Uang belanja yang 50.000 itu, selama ini kan selalu cukup. Bahkan kadang sisakan, Sar? Nah, mulai besok, kamu harus lebih pintar lagi mengaturnya. Untuk makan kita bertiga, coba dianggarkan 15.000 saja sehari. Masak tempe atau tahu saja, tidak usah pakai lauk mahal. Yang penting perut terisi. 15.000 untuk 3 orang dewasa dan 1 anak kecil. Sari nyaris tertawa mendengarnya. Itu bahkan tidak cukup untuk membeli beras kualitas paling rendah untuk sehari. Ibu Hartini melanjutkan, tidak peduli dengan ekspresi menantunya. Nah, sisanya kan ada 35.000. Itu kamu kumpulkan setiap hari. Sebulan sudah dapat 1 juta lebih sedikit. Kalau kita kumpulkan terus selama beberapa bulan, pasti cukup untuk ongkos tukang dan beli cat. Bagaimana? Ide ibu cemerlang, kan? Gilang mengangguk-angguk dengan antusias. Wah, benar juga, Bu. Tidak terpikir olehku. Bagaimana, Sar? Kamu bisa, kan? Demi dapur kita jadi lebih bagus. Demi kenyamanan kita bersama. Sari menatap suaminya. Ia mencari sedikit saja keraguan di mata Gilang. Sedikit saja rasa tidak tega. Tapi ia tidak menemukannya. Yang ia lihat hanyalah wajah seorang pria yang gembira karena menemukan solusi mudah atas masalahnya. Solusi yang bebannya 100% ditimpakan ke pundak istrinya. Belum cukup sampai di situ, Ibu Hartini menambahkan, solusi lainnya.
Biar tabungannya lebih cepat terkumpul. Kamu juga bisa cari tambahan, Sar. Coba bikin kue basah atau gorengan. Terus kamu titipkan ke warung Empok Minah di depan gang. Lumayan kan? Dapat uang tambahan beberapa ribu perak sehari. Daripada kamu siang-siang cuma tidur. Penghinaan itu begitu berlapis-lapis. Ia tidak hanya diminta untuk melakukan hal yang mustahil dengan uang belanja, tapi ia juga dituduh pemalas dan disuruh melakukan pekerjaan tambahan untuk mendanai keinginan mereka. Sari meletakkan sendok nasinya. Ia menatap mertua dan suaminya bergantian. Inilah mereka. Inilah wujud asli dari orang-orang yang hidup bersamanya. Keserakahan yang tidak tahu batas, yang dibungkus dengan dalih, demi kebaikan bersama. Ia menarik napas panjang. Inilah saatnya. Ia menatap Ibu Hartini dengan tatapan yang belum pernah dilihat wanita tua itu sebelumnya. Bukan tatapan takut atau sedih, melainkan tatapan dingin yang menusuk. Apa ibu yakin ini adil? Tanyanya dengan suara pelan namun jelas. Ibu Hartini terkejut dengan perlawanan halus itu. Adil tidak adil itu urusan nanti. Ini demi keluarga. Kamu sebagai istri memang sudah seharusnya berkorban untuk suami. Dan kamu, Mas, kini Sari beralih ke Gilang. Apa kamu setuju dengan ide ini? Kamu tega melihat anakmu makan hanya dengan tahu dan tempe setiap hari supaya dapur kita bisa dicat baru? Gilang tergagap. Ia tidak siap dengan konfrontasi langsung ini. Bukan begitu. Sar, ini kan cuma sementara. Kita berhemat sedikit. Sedikit? Potong Sari. Suaranya masih pelan namun penuh penekanan. Melihat anaknya terdesak, Ibu Hartini mengambil alih lagi dengan nada paling menggurui yang bisa ia kerahkan. Dengar, Sari, saya ini sudah makan asam garam kehidupan. Saya kasih tahu kamu, ya, perempuan itu tidak perlu pegang banyak uang, nanti pikirannya macam-macam, bisa selingkuh atau lupa diri sama suami. Lebih baik uangnya dipegang suami, diatur untuk jadi aset bersama seperti rumah ini. Kewajibanmu sebagai istri itu nurut, berhemat, dan mendukung suami dalam keadaan apapun. Kalau kamu bisa begitu, hidupmu pasti terjamin dan diberkahi. Jangan membantah. Itulah puncaknya. Ceramah pamungkas yang menyimpulkan semua pandangan picik mereka tentang dirinya. Ia bukan lagi manusia di mata mereka. Ia adalah mesin penghemat, aset yang bisa diatur, dan sumber daya yang bisa dieksploitasi. Semua sisa harapan, semua sisa cinta yang mungkin masih terselip di sudut hatinya untuk Gilang, menguap pada detik itu juga. Yang tersisa hanyalah keputusan yang bulat dan dingin. Ia tidak akan pergi begitu saja. Ia tidak akan menyerah dalam diam. Mereka telah membuatnya memainkan sebuah peran selama bertahun-tahun. Maka, ia akan memberikan mereka sebuah pertunjukan penutup yang tidak akan pernah mereka lupakan. Hening sejenak. Gilang dan Ibu Hartini menatap Sari, menunggu penolakan atau tangisan. Namun, yang mereka dapatkan sungguh di luar dugaan. Sari tersenyum. Sebuah senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Baik, Bu, Mas, katanya dengan suara yang sangat tenang. Akan Sari usahakan. Kalau itu memang demi kebaikan keluarga kita, Sari akan coba berhemat lagi. Jawaban itu membuat mereka terperangah. Mereka mengira akan ada perdebatan panjang. Persetujuan yang begitu mudah ini membuat mereka sedikit curiga. Tapi keserakahan mereka dengan cepat mengalahkan kecurigaan itu. Mereka menganggap Sari akhirnya sadar akan posisinya. Nah, begitu dong. Itu baru namanya menantu idaman, kata Ibu Hartini dengan puas, menepuk-nepuk pundak Gilang. Malam itu, setelah rapat keluarga yang absurd itu selesai, Gilang dan Ibu Hartini sibuk melihat-lihat model dapur murah di internet dengan ponsel Gilang. Mereka tertawa dan berdebat tentang pilihan warna cat. Seolah renovasi itu sudah di depan mata. Sari, sementara itu, bergerak dalam diam. Ia mencuci piring-piring kotor. Suara dentingnya terdengar seperti lonceng kematian bagi pernikahannya. Ia tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak ada sakit. Tidak ada amarah. Hanya ada kehampaan dan sebuah rencana yang mulai tersusun rapi di benaknya. Ia masuk ke kamar, pura-pura menidurkan Rafa.
Dalam kegelapan, ia membuka laci tempat ia menyimpan surat dari perusahaan sekuritas itu. Ia tidak melihatnya, hanya merabanya dengan ujung jari. Surat itu terasa seperti tiket menuju kebebasannya. Mereka ingin ia berhemat dari 50.000? Mereka ingin ia berjualan kue? Ia akan memberikan mereka sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Ia akan memberi mereka pelajaran tentang nilai sesungguhnya dari seorang perempuan yang selama ini mereka injak-injak. Hari-hari setelah rapat dapur itu berjalan dalam suasana yang aneh dan mencekam. Sari, dengan kepatuhan yang membingungkan, benar-benar menjalankan program penghematan ekstrim yang dirancang oleh mertuanya. Menu makanan di meja makan mereka berubah drastis. Jika sebelumnya sudah sederhana, kini menjadi nyaris menyedihkan. Sarapan hanya dengan nasi dan sejumput garam gurih. Makan siang dengan sayur bening yang isinya lebih banyak air daripada sayuran. Ditemani sepotong tempe bacem yang manisnya terasa hambar. Makan malam terkadang hanya dengan tumis tauge dan kerupuk. Sari melakukannya bukan untuk berhemat. Ia melakukannya sebagai bentuk protes dalam diam. Sebuah pertunjukan kejam tentang bagaimana absurdnya logika mereka jika diterapkan di dunia nyata. Ia ingin mereka merasakan sendiri konsekuensi dari keserakahan mereka. Dan benar saja, dampaknya mulai terasa. Baru 3 hari berjalan, Ibu Hartini sudah mulai mengeluh. Masakanmu kok sekarang jadi hambar begini, Sar? Tidak ada gizinya sama sekali. Masa setiap hari hanya air dan sayur? Lama-lama kita bisa jadi busung lapar. Gerutunya di sela-sela makan malam. Sari kan hanya menjalankan perintah ibu. Anggaran 15.000 sehari. Bu, ini sudah yang terbaik yang bisa Sari usahakan. Jawab Sari dengan wajah datar, tanpa sedikit pun nada menyindir, yang justru membuat sindirannya terasa 1000 kali lebih tajam. Gilang juga tampak menderita. Ia terbiasa makan enak, meski sederhana. Kini, porsi makannya berkurang, dan ia sering terlihat lesu. Ia mulai melirik ke arah Sari dengan tatapan memohon, seolah meminta istrinya untuk menghentikan program ini. Tapi Sari hanya membalasnya dengan tatapan kosong. Ia tidak akan berhenti sampai ia memutuskan untuk berhenti. Di tengah atmosfer rumah yang semakin suram itu, kecurigaan Ibu Hartini terhadap surat misterius itu kembali menyala. Sikap Sari yang terlalu tenang, kepatuhannya yang tidak masuk akal dalam program penghematan, semuanya terasa salah. Wanita tua itu yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh menantunya. Sebuah rahasia besar. Dan ia bertekad untuk membongkarnya. Orang kalau ditekan sampai ke tulang begitu, harusnya marah atau menangis. Ini kok diam saja seperti patung? Pasti ada udang di balik batu. Pasti ada sesuatu yang membuatnya begitu percaya diri. Gumamnya pada diri sendiri saat sedang menyapu halaman. Pikirannya kembali pada amplop tebal dengan logo perusahaan mentereng itu. Pasti ada hubungannya dengan surat itu. Obsesinya semakin menjadi-jadi. Ia mulai mengawasi setiap gerak-gerik Sari. Ia mencoba menguping pembicaraan Sari di telepon, yang ternyata tidak pernah ada. Ia memeriksa kantong sampah, berharap menemukan sobekan surat atau bukti lainnya. Hasilnya nihil. Sari terlalu rapi. Kesempatan emas itu akhirnya datang pada hari Sabtu. Pagi itu, Sari meminta izin untuk pergi. Bu, Mas. Hari ini Sari mau ajak Rafa ke taman kota yang ada arena bermainnya. Kasihan, dia di rumah terus. Mungkin pulangnya agak sore. Kata Sari, pakai uang dari mana kamu ke taman kota? Tanya Ibu Hartini curiga. Sari masih ada sisa uang kembalian dari pasar beberapa minggu lalu. Bu, cuma beberapa ribu. Cukup untuk beli minum saja. Mainnya kan gratis. Jawab Sari enteng. Gilang, yang juga libur kerja, langsung setuju. Pergi saja, Sar. Biar Rafa senang. Ia mungkin berharap sedikit waktu berpisah bisa mendinginkan suasana rumah yang panas. Ibu Hartini pun tidak bisa melarang. Setelah Sari dan Rafa berangkat, rumah itu menjadi sepi. Hanya ada ia dan Gilang yang sedang asyik menonton televisi. Tapi pikiran Ibu Hartini tidak bisa tenang. Ini adalah kesempatannya. Dengan asumsi Sari akan pergi selama berjam-jam, ia memutuskan untuk menjalankan misinya. Lang,
Ibu mau beres-beres kamar kalian, ya? Sudah sumpek sekali kelihatannya. Katanya pada Gilang, sebuah alibi yang sempurna. Gilang hanya mengangguk tanpa menaruh curiga. Ibu Hartini pun masuk ke dalam kamar Sari yang kecil dan pengap. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Ia merasa seperti seorang mata-mata dalam sebuah misi penting. Ia menutup pintu, lalu mulai melakukan penggeledahan. Ia membuka lemari pakaian kecil itu. Tumpukan baju Sari dan Gilang yang sederhana tidak menyembunyikan apa-apa. Ia meraba-raba di bawah kasur tipis mereka, hanya menemukan debu. Ia memeriksa tas selempang usang milik Sari, isinya hanya dompet kosong dan sisir tua. Rasa frustrasi mulai menjalari dirinya. Disembunyikan di mana surat sialan itu? Desisnya. Matanya lalu tertuju pada sebuah laci di bawah ranjang, tempat biasanya Sari menyimpan pakaian-pakaian lama Rafa yang sudah kekecilan. Sebuah tempat yang tidak akan terpikirkan oleh siapapun. Dengan tangan gemetar karena antisipasi, ia menarik laci itu. Dan di sanalah benda itu berada, terselip di antara sebuah baju kodok usang. Amplop putih tebal dari PT Dana Perkasa Sekuritas. Ia memegang amplop itu seolah memegang sebuah granat. Kemenangan kecil ini membuatnya mabuk. Ia harus segera membukanya. Ia tidak mau membukanya di kamar sempit itu. Ia ingin membukanya di ruang tamu yang terang, di bawah pengawasan anaknya, agar jika ia menemukan bukti kejahatan, Gilang bisa menjadi saksinya. Ia keluar dari kamar dengan membawa amplop itu. Gilang, yang masih menonton televisi, terkejut melihat ibunya membawa surat tersebut. "Bu, apa yang ibu lakukan? Itu kan surat pribadi Sari." "Tidak baik membukanya," tegur Gilang. Suaranya terdengar ragu antara membela privasi istrinya dan takut pada ibunya. "Diam kamu, Lang. Ini demi kebaikanmu," bentak Ibu Hartini. "Ibu harus tahu apa yang disembunyikan istrimu selama ini. Kalau dia punya utang, kamu juga yang nanti repot membayarnya." Tanpa menunggu lebih lama lagi, dengan jari-jari yang gemetar karena campuran rasa takut dan penasaran, Ibu Hartini merobek ujung amplop itu dengan kasar. Ia tidak sabar. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas yang terlipat rapi di dalamnya. Napasnya tertahan. Inilah momen kebenarannya. Ia membentangkan lembar pertama. Matanya langsung tertuju pada kop surat yang sangat resmi. Ini jelas bukan surat dari pinjaman online. Ia membaca judulnya, "Laporan Ringkasan Portofolio." Keningnya berkerut. Ia tidak mengerti apa artinya. Matanya terus bergerak ke bawah, membaca istilah-istilah aneh seperti saham blue chip, reksadana pendapatan tetap, yield, dan capital gain. "Ini apa sih?" gumamnya bingung. Gilang, yang rasa penasarannya mengalahkan rasa bersalahnya, ikut mendekat dan mencondongkan tubuhnya untuk melihat. Ia sebagai seorang sarjana ekonomi, sedikit lebih paham, tapi tetap saja konteksnya tidak masuk akal. Ini seperti laporan investasi, Bu," katanya pelan, suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. Lalu, mata Ibu Hartini sampai pada halaman terakhir. Halaman itu berjudul, "Ringkasan Dividen Tunai Tahunan." Di sana, tertera daftar nama perusahaan-perusahaan besar yang namanya sering ia lihat di televisi. Di samping nama-nama perusahaan itu, ada angka-angka. Angka yang sangat banyak. Matanya terpaku pada satu baris di bagian paling bawah, yang dicetak tebal. Total dividen yang didistribusikan. Mulut Ibu Hartini ternganga. Matanya membelalak. Ia mencoba menghitung jumlah angka 0 di belakang angka pertama. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Otaknya yang terbiasa menghitung dalam satuan ribu dan juta, mendadak lumpuh. Angka itu terlalu besar. Terlalu mustahil. Angka itu tidak seharusnya ada di selembar kertas di dalam rumahnya yang sempit. Apalagi di surat yang ditujukan untuk menantunya yang ia beri uang belanja 50.000 perak. Ia membaca ulang angka itu, mengejanya dalam hati. Ia mengucek matanya, mengira ia salah lihat. Tapi angka itu tetap di sana. Jelas, tercetak dengan tinta hitam yang tegas. Miliaran rupiah. Tidak mungkin. Bisiknya dengan suara bergetar.
Kertas di tangannya terasa lemas, seolah ikut kehilangan kekuatan. Wajahnya yang tadi dipenuhi amarah dan kecurigaan, kini berubah menjadi topeng pucat pasi yang dipenuhi kengerian dan kebingungan total. Gilang, yang ikut membaca angka itu dari balik bahu ibunya, merasakan kakinya lemas. Ia mundur selangkah dan jatuh terduduk di sofa. Napasnya tercekat di tenggorokan. Itu tidak mungkin, Sari. Hening. Hanya suara dari televisi yang terus mengoceh, tidak menyadari drama kolosal yang sedang terjadi di ruangan itu. Ibu Hartini tetap terpaku di kursinya di meja makan, memegang kertas itu dengan tangan yang gemetar hebat. Dunianya, logikanya, semua keyakinan yang ia pegang teguh tentang menantunya yang miskin dan tak berdaya, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Bom waktu itu telah ia picu sendiri, dan kini ia hanya bisa menatap nanar, menunggu ledakannya. Pintu depan terbuka pelan. Sari masuk sambil menggandeng Rafa yang tampak lelah namun gembira. Di tangannya ada sekantong plastik kecil berisi 2 botol air mineral dan sebungkus biskuit murah. Ia sengaja pulang tepat pada jam di mana ia tahu suaminya sudah di rumah, dan mertuanya sudah selesai dengan rasa penasarannya. Ia sudah merencanakan momen ini hingga ke detail terkecil. Saat melangkah masuk ruang tamu, pemandangan yang menyambutnya persis seperti yang ada dalam bayangannya. Suaminya, Gilang, terduduk lemas di sofa dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Dan di meja makan, duduk ibunya, Ibu Hartini, kaku seperti patung, dengan kertas laporannya terhampar di atas meja. Tirai panggung telah terbuka untuk babak final. Assalamualaikum. Sapa Sari pelan. Suaranya yang tenang memecah keheningan yang mencekam. Bunyinya seperti batu yang dijatuhkan ke danau yang diam. Gilang tersentak kaget. Ia menoleh ke arah Sari dengan gerakan patah-patah. Matanya dipenuhi badai emosi yang campur aduk. Amarah, kebingungan, ketidakpercayaan, dan sesuatu yang baru, ketakutan. Rafa, masuk kamar Gih. Cuci kaki tangan terus istirahat ya, nak, kata Sari lembut pada anaknya. Rafa, yang terlalu polos untuk merasakan ketegangan di udara, mengangguk dan berlari kecil menuju kamar. Setelah memastikan anaknya tidak lagi di sana, Sari meletakkan kantong plastiknya di atas meja, jauh dari kertas-kertas penting itu. Ia menatap suami dan mertuanya bergantian. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia menunggu. Gilang adalah yang pertama meledak. Ia melompat dari sofa, menyambar kertas itu dari meja, dan mengacungkannya ke depan wajah Sari dengan tangan gemetar. Ini apa? Jusan, Sari, ini apa? Teriaknya. Suaranya melengking dan tidak stabil. Uang dari mana sebanyak ini? Miliaran. Kamu jangan bercanda. Jawab. Sari menatap kertas di tangan suaminya, lalu menatap wajah Gilang yang memerah karena emosi. Ia menarik napas pelan, mengumpulkan ketenangan yang telah ia siapkan selama berbulan-bulan. Itu laporan dividen tahunanku, Mas. Jawabnya. Suaranya datar, dingin, dan tanpa emosi. Seolah ia sedang membicarakan harga cabai di pasar. Jawaban yang begitu sederhana dan tenang itu justru membuat Gilang semakin kalap. Dividen. Aset. Aset apa? Kamu pikir aku bodoh? Kamu seorang ibu rumah tangga biasa. Kamu tidak punya apa-apa. Mengaku kamu, Sari, kamu dapat uang ini dari mana? Kamu pasti jadi perempuan simpanan pejabat, kan? Atau kamu mencuri? Tuduhan itu begitu keji, begitu menusuk. Jika ini terjadi setahun yang lalu, Sari pasti sudah menangis histeris. Tapi Sari yang sekarang hanya merasakan kelegaan. Kelegaan karena topeng suaminya telah benar-benar terbuka. Inilah pikiran asli Gilang tentang dirinya. Seorang wanita lemah yang tidak mungkin menghasilkan uang dengan cara halal. Di meja makan, Ibu Hartini akhirnya mulai menunjukkan reaksi fisik. Wajahnya yang sudah pucat kini berubah kebiruan. Ia mulai terengah-engah. Tangannya mencengkeram dadanya dengan erat. Matanya yang melotot menatap Sari dengan penuh kengerian. Uang haram. Desisnya dengan suara serak dan napas yang tersengal-sengal.
Ini pasti uang haram ya Tuhan, menantuku pelacur. Kata terakhir itu diucapkannya dengan napas terakhir sebelum tubuhnya menegang. Matanya mulai berputar ke atas. Ia mencoba untuk berbicara lagi, tapi yang keluar hanyalah suara seperti orang tercekik. Sari melihat kondisi mertuanya. Ia tahu ini akan terjadi. Syok sebesar ini terlalu berat untuk ditanggung oleh jantung wanita tua yang dipenuhi kebencian dan prasangka itu. Uang ini 100% halal, Bu. Ini adalah warisan dari almarhum kedua orang tuaku, kata Sari. Suaranya tetap tenang, seolah sedang memberikan kuliah. Ayahku adalah seorang investor. Ia membangun semuanya dari nol dan mewariskan semuanya padaku. Aku menyembunyikannya karena aku ingin menikah dengan pria yang tulus mencintaiku, bukan mencintai hartaku. Aku ingin melihat apakah Mas Gilang. Kalimatnya terpotong. Ibu Hartini tiba-tiba mengeluarkan suara erangan keras. Lalu tubuhnya terkulai lemas di atas meja makan. Kepalanya membentur permukaan meja dengan bunyi yang memilukan. Ia pingsan. Ibu! Teriak Gilang panik. Ia lupa sejenak pada amarahnya dan bergegas menghampiri ibunya. Ia mengguncang-guncang tubuh wanita tua itu. Ibu! Bangun! Bu! Ibu kenapa? Kekacauan pun meledak di rumah kecil itu. Gilang menjadi histeris. Ia menangis, berteriak memanggil nama ibunya, dan tampak sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah kepanikan itu, Sari justru bergerak dengan sigap dan kepala dingin. Inilah sisi lain dari dirinya yang tidak pernah mereka lihat. Sisi seorang pemimpin yang terbiasa menghadapi krisis. Jangan diguncang-guncang, Mas. Baringkan ibu di lantai, tinggikan kakinya. Perintahnya dengan suara tegas. Gilang, yang otaknya sedang korslet, secara refleks menuruti perintah Sari. Ia membaringkan ibunya di lantai yang sempit. Longgarkan bajunya, buka kancingnya biar napasnya lega, kata Sari lagi sambil berjongkok memeriksa denyut nadi di leher Ibu Hartini. Nadinya lemah dan tidak teratur. Cepat telepon ambulans sekarang. Bilang ada dugaan serangan jantung. Gilang merogoh ponselnya dengan tangan gemetar. Jarinya kesulitan menekan nomor darurat. Sementara itu, Sari dengan tenang melakukan apa yang ia bisa, mencoba memberikan ruang bernapas bagi mertuanya. Ia tidak merasakan simpati atau kesedihan. Yang ia rasakan hanyalah kewajiban untuk memastikan wanita itu tidak mati di rumahnya. Karena itu hanya akan merumitkan rencananya. Beberapa menit kemudian, yang terasa seperti selamanya, suara sirene ambulans meraung-raung mendekat, memecah keheningan malam di gang sempit itu. Para tetangga mulai keluar, berkerumun di depan rumah, berbisik-bisik penuh rasa ingin tahu. 2 orang petugas medis masuk dengan tandu. Mereka bekerja dengan cepat, memasang selang oksigen dan memeriksa tanda-tanda vital Ibu Hartini. Tekanan darahnya sangat tinggi. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit, kata salah seorang petugas. Mereka mengangkat tubuh lemas Ibu Hartini ke atas tandu dan membawanya keluar. Gilang mengikuti di belakangnya seperti anak ayam kehilangan induk. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Sebelum masuk ke dalam ambulans, Gilang berhenti dan menoleh ke arah Sari yang berdiri di ambang pintu dengan wajah tanpa ekspresi. Di tengah kerumunan tetangga, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, ia menatap istrinya seolah baru pertama kali melihatnya. Ia tidak lagi melihat Sari, si istri penurut yang lugu. Ia melihat seorang wanita asing yang dingin, penuh perhitungan, dan memegang kekuatan miliaran rupiah. Seorang wanita yang baru saja menghancurkan dunianya hanya dengan selembar kertas dan beberapa kalimat tenang. Ambulans itu melaju kencang, membawa pergi Ibu Hartini beserta semua keyakinan dan kesombongannya. Suara sirene perlahan menjauh, meninggalkan keheningan yang berat di belakangnya. Sari masih berdiri di ambang pintu, menatap kejalanan yang kini kosong. Pertunjukan telah selesai. Tirai telah diturunkan. Dan yang tersisa hanyalah puing-puing dari sebuah pernikahan yang dibangun di atas kebohongan. Kebohongan Sari tentang kemiskinannya, dan kebohongan Gilang tentang cintanya. Rumah sakit di malam hari memiliki atmosfernya sendiri. Koridor-koridor panjang yang diterangi lampu neon pucat, bau desinfektan yang menyengat,
dan keheningan yang sesekali dipecah oleh derit roda brankar atau panggilan interkom yang sayup-sayup. Disinilah, di tengah suasana steril yang penuh kecemasan ini, babak terakhir dari pernikahan Sari dan Gilang akan dipentaskan. Sari tidak langsung menyusul ke rumah sakit. Ia tahu Gilang dan ibunya butuh waktu. Setelah ambulans pergi dan para tetangga yang penasaran akhirnya bubar, ia masuk kembali ke dalam rumahnya yang terasa asing. Ia menatap kertas laporannya yang masih tergeletak di meja makan. Sebuah benda mati yang telah berhasil meledakkan sebuah bom waktu. Dengan tenang, ia mengumpulkan kertas-kertas itu, melipatnya rapi, dan memasukkannya ke dalam tas selempang usangnya. Langkah pertamanya adalah memastikan Rafa aman. Ia menelepon seorang tetangga, ibu penjual sayur di pasar yang selalu bersikap baik padanya. Dengan cerita yang sedikit dimodifikasi, mengatakan mertuanya sakit parah dan ia harus menginap di rumah sakit, ia menitipkan Rafa untuk 1 malam. Ia percaya pada wanita baik hati itu. Setelah mengantar Rafa yang setengah tertidur ke rumah tetangganya, barulah ia memesan taksi online menuju rumah sakit. Ia tidak datang sebagai istri yang panik. Ia datang sebagai seorang negosiator yang hendak menutup sebuah kesepakatan buruk. Ia berjalan menyusuri koridor rumah sakit dengan langkah mantap. Kepalanya tegak. Penampilannya masih sama sederhananya. Gamis pudar dan sandal jepit. Namun auranya telah berubah total. Tidak ada lagi jejak wanita tertindas di matanya. Ia menemukan Gilang di ruang tunggu unit perawatan intensif. Pria itu tampak hancur. Ia duduk membungkuk di kursi besi yang dingin. Wajahnya terbenam di kedua telapak tangannya. Kemeja batiknya kusut. Dan ada jejak air mata di pipinya. Ia terlihat seperti seorang anak yang tersesat. Sari duduk di kursi di seberangnya, menjaga jarak. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menunggu Gilang menyadari kehadirannya. Beberapa menit kemudian, Gilang mengangkat wajahnya. Matanya merah dan bengkak. Saat melihat Sari, ekspresi kesedihannya langsung bercampur dengan amarah yang tertahan. "Dari mana saja kamu?" desisnya. "Ibuku kritis di dalam sana. Dan kamu baru muncul sekarang." "Aku mengurus Rafa dulu," jawab Sari singkat. "Bagaimana kondisi ibu?" Sebelum Gilang sempat menjawab, seorang dokter keluar dari ruang perawatan. Ia menghampiri Gilang, yang langsung berdiri dengan cemas. "Bagaimana keadaan ibu saya, Dok?" Dokter Parubaya itu menatap Gilang dan Sari bergantian. "Ibu Anda sudah melewati masa kritisnya. Kami berhasil menstabilkan tekanan darahnya. Namun, syok yang beliau alami rupanya memicu stroke ringan. Kondisinya saat ini stabil, tapi beliau akan butuh perawatan intensif dan kemungkinan besar proses pemulihan yang panjang. Ada beberapa fungsi motorik di sisi kirinya yang mungkin akan terganggu." Gilang terduduk kembali, seolah semua tulangnya diloloskan. "Oh," kata itu terdengar begitu mengerikan. "Dan untuk biaya administrasi dan perawatan awal, mohon segera diselesaikan di bagian keuangan, Pak," tambah dokter itu sebelum berlalu. Biaya. Satu lagi tamparan realitas untuk Gilang. Ia bahkan tidak berani membayangkan berapa biayanya. Semua tabungannya tidak akan cukup bahkan untuk membayar uang muka. Dalam keputusasaannya, ia menoleh pada satu-satunya orang di sana yang ia tahu memiliki solusi. Ia menatap Sari. Amarahnya yang tadi sempat padam kini menyala kembali. Sebuah mekanisme pertahanan untuk menutupi rasa malunya. "Ini semua salahmu," serunya. Suaranya tertahan agar tidak membuat keributan. "Kalau saja kamu jujur dari awal, semua ini tidak akan terjadi. Ibu tidak akan syok. Kamu sengaja, kan? Kamu sengaja menyiksa kami pelan-pelan." Sari menatapnya lekat. "Menyiksa kalian? Coba katakan padaku, Mas, bagian mana yang merupakan siksaan? Saat aku memastikan kamu bisa sarapan setiap pagi? Saat aku merawat Rafa dengan tanganku sendiri tanpa bantuan siapapun? Atau saat aku harus memutar otak agar uang 50.000 cukup untuk menghidupi kita semua?" "Jangan memutarbalikkan fakta," potong Gilang. "Kenapa kamu biarkan kita hidup seperti orang susah kalau ternyata kamu punya uang sebanyak itu? Kamu menikmati melihat kami menderita, kan?" Sari tersenyum.
Senyum yang dingin dan penuh ironi. Aku tidak pernah menikmati penderitaan siapapun. Aku hanya menjalankan peranku sebagai istri sesuai dengan aturan yang kamu dan ibumu tetapkan. Kalian yang menentukan standarnya. Aku hanya mengikutinya. Kalian bilang jadi istri harus hemat. Aku berhemat. Kalian bilang perempuan tidak boleh pegang banyak uang. Aku tidak pernah menunjukkan uangku. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Aku akan memberimu beberapa contoh siksaan yang sebenarnya, Mas. Siksaan itu adalah saat anakmu demam kejang di tengah malam, dan suaminya sendiri bilang tidak punya uang lalu menutup pintu di depan wajahmu. Siksaan itu adalah saat kamu dipermalukan di depan keluarga besar, dijadikan piala keberhasilan suamimu dalam mengendalikan istri. Dan puncak siksaan itu adalah saat kamu diminta berhemat dari uang 50.000 untuk mendanai renovasi dapur impian mertuamu. Sementara kamu dituduh akan selingkuh jika memegang lebih banyak uang. Setiap kalimat yang diucapkan Sari seperti sebuah tamparan keras bagi Gilang. Ia mengingat semua kejadian itu, kejadian yang ia anggap sepele, namun ternyata merupakan luka yang dalam bagi istrinya. Tapi kenapa, Sar? Kenapa kamu lakukan semua ini? Tanyanya dengan suara yang kini lebih lirih. Amarahnya telah menguap, digantikan oleh kebingungan yang putus asa. Karena aku bodoh, jawab Sari. Aku bodoh karena pernah berpikir bahwa pria yang aku nikahi karena kebaikannya masih ada di dalam dirimu. Aku terus berharap dia akan muncul, akan membelaku, akan melihatku sebagai pasangannya, bukan sebagai bawahannya. Aku ingin memastikan cintamu itu tulus. Sebuah eksperimen yang ternyata hasilnya sangat menyakitkan. Aku tidak menyembunyikan hartaku untuk menyiksamu, Mas. Aku menyembunyikannya untuk melindungiku darimu. Dari ibumu. Dari orang-orang yang hanya akan melihatku sebagai saldo berjalan. Dan ternyata, firasatku benar. Gilang tidak bisa berkata-kata lagi. Semua pembelaan yang ada di kepalanya terasa konyol dan tidak berdasar. Ia telah gagal. Gagal total sebagai suami, sebagai ayah, dan sebagai laki-laki. Penyesalan yang luar biasa besar menghantamnya. Ia beringsut dari kursinya, berlutut di lantai dingin rumah sakit di depan Sari. Sebuah tindakan putus asa yang menyedihkan. Maafkan aku, Sar. Isaknya. Air matanya kini mengalir deras. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku dibutakan oleh ibu, oleh gengsi. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Kita bisa mulai dari awal. Kita pindah ke rumahmu yang besar itu. Kita besarkan Rafa bersama. Aku janji akan berubah. Aku akan jadi suami yang baik untukmu. Aku mohon, Sar. Di tengah isak tangisnya, Sari bisa melihat kilatan itu di mata Gilang. Bukan kilatan cinta, melainkan kilatan keserakahan. Ia memohon untuk memulai hidup baru di rumah besar itu. Ia tidak lagi tertarik pada Sari, tapi pada apa yang dimiliki Sari. Inilah bukti final yang ia butuhkan. Dengan perlahan, Sari berdiri. Ia menatap suaminya yang bersimpuh di kakinya dengan pandangan kasihan. Sudah terlambat, Mas. Katanya dengan suara yang lembut namun final. Pria yang aku nikahi sudah lama pergi, digantikan oleh boneka ibunya. Dan aku tidak bisa membangun masa depan dengan sebuah boneka. Pernikahan kita sudah selesai malam ini. Ia mengeluarkan kartu debit dari dompetnya dan meletakkannya di kursi kosong di sebelah Gilang. Pakai ini untuk semua biaya rumah sakit ibu. Anggap saja ini sebagai uang pesangon dan ucapan terima kasihku karena telah memberiku pelajaran hidup yang sangat berharga. Setelah itu, ia berbalik. Sari, jangan pergi. Sari, panggil Gilang. Tapi Sari tidak menoleh lagi. Ia terus berjalan menyusuri koridor itu, menjauh dari pria yang menangis di lantai, menjauh dari wanita yang terbaring tak berdaya karena keserakahannya sendiri, menjauh dari kehidupan lamanya yang penuh kepalsuan. Setiap langkah terasa ringan. Beban yang selama bertahun-tahun menghimpit pundaknya kini telah terangkat. Saat ia melangkah keluar dari pintu rumah sakit dan menghirup udara malam yang segar, ia tahu ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari fajar yang baru. 6 bulan kemudian.
Mentari pagi menyinari sebuah rumah megah di kawasan elit. Sinarnya menembus jendela-jendela kaca yang besar, memantul di lantai marmer yang berkilauan dan menyinari taman tropis yang hijau terawat. Di tepi kolam renang yang airnya biru jernih, seorang wanita duduk di meja teras dengan laptop terbuka di hadapannya. Ia mengenakan blus sutra sederhana namun elegan. Rambutnya digelung rapi, dan wajahnya yang tanpa riasan tebal memancarkan aura kepercayaan diri dan ketenangan. Wanita itu adalah Sari. Kehidupannya telah berubah 180 derajat. Ia tidak lagi bangun sebelum subuh untuk memasak nasi goreng telur. Paginya kini dimulai dengan secangkir teh hijau sambil membaca laporan pasar saham Asia. Ia tidak lagi berjalan kaki ke pasar becek untuk menawar harga kangkung. Ia kini memimpin rapat virtual dengan dewan direksi dari salah satu perusahaan properti warisan ayahnya, membahas proyek pembangunan senilai ratusan miliar rupiah. "Baik, Pak Tio," katanya pada asisten pribadinya yang duduk di seberang meja. "Tolong siapkan semua dokumen untuk akuisisi lahan di Nusa Dua itu. Saya ingin semuanya selesai sebelum akhir kuartal ini." "Baik, Bu Sari. Akan segera saya laksanakan," jawab Pak Tio dengan hormat. Di taman yang luas, Rafa, yang kini terlihat lebih sehat dan berisi, berlari-lari mengejar bola bersama seorang pengasuh yang sabar. Tawa riangnya menjadi musik latar bagi kehidupan baru mereka. Ia tidak lagi harus berdesakan di kamar sempit. Ia punya kamarnya sendiri yang luas, penuh dengan mainan dan buku-buku cerita. Proses perceraian Sari dan Gilang berjalan dengan cepat dan senyap. Dengan bukti-bukti finansial yang tak terbantahkan, Sari memiliki posisi tawar yang absolut. Gilang tidak berani melawan. Sari, melalui pengacaranya yang andal, memberikan penyelesaian yang lebih dari sekadar adil. Ia memberikan rumah kecil tempat mereka tinggal dulu sepenuhnya kepada Gilang, ditambah sejumlah uang tunai yang cukup besar. Jumlah yang cukup untuk biaya perawatan Ibu Hartini seumur hidup dan untuk Gilang memulai hidup baru dengan nyaman. Itu bukan karena cinta atau kasihan. Itu adalah sebuah pernyataan. Sebuah deklarasi bahwa ia tidak pernah menginginkan apapun dari mereka, dan bahwa ia membebaskan dirinya dari semua ikatan dengan cara yang paling elegan. Ia tidak balas dendam, ia hanya menutup buku. Lalu, bagaimana nasib Gilang dan Ibu Hartini? Mereka masih tinggal di rumah kecil di gang sempit itu. Namun, suasana di dalamnya telah berubah menjadi neraka sunyi yang penuh penyesalan. Ibu Hartini selamat, namun stroke itu meninggalkan jejak permanen. Sisi kiri tubuhnya melemah, membuatnya berjalan tertatih-tatih dengan bantuan tongkat. Bicaranya pun menjadi sedikit peloh. Yang lebih parah, semangatnya telah padam. Ia tidak lagi menjadi matriark yang galak dan penuh kuasa. Ia menjadi wanita tua yang rapuh, pahit, dan menghabiskan hari-harinya di depan televisi dengan tatapan kosong. Setiap kali melihat iklan tentang kemewahan, matanya akan berkaca-kaca, teringat pada istana dan harta miliaran yang pernah begitu dekat, yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Keserakahannya telah memakan dirinya hidup-hidup. Gilang, di sisi lain, terjebak dalam perannya yang baru. Ia harus berhenti dari pekerjaannya untuk merawat ibunya. Uang pemberian Sari terasa seperti bara api di sakunya, sebuah pengingat abadi akan kegagalannya. Rumah itu, yang dulu menjadi simbol kekuasaannya, kini terasa seperti penjara. Ia dan ibunya sering terlibat pertengkaran sengit, saling menyalahkan atas nasib buruk mereka. Seandainya ibu tidak serakah dan terus menekan Sari, semua ini tidak akan terjadi, teriak Gilang suatu hari. Seandainya kamu bisa menjadi suami yang tegas dan tidak lembek, Sari tidak akan berani membohongi kita. Balas Ibu Hartini dengan suara pelonya yang penuh kebencian. Mereka terpenjara bersama dalam lingkaran setan penyesalan, dihukum untuk menjalani sisa hidup dengan bayang-bayang, seandainya. Sore itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Sari berdiri di balkon kamarnya di lantai 2. Ia menatap matahari yang mulai terbenam, mewarnai langit dengan gradasi oranye dan ungu yang indah. Ia tidak merasa kesepian. Ia merasa utuh. Perjalanan menyakitkan yang ia lalui telah mengajarinya banyak hal. Ia belajar tentang cinta, tentang kebohongan, tentang keserakahan manusia, dan yang terpenting, tentang kekuatannya sendiri.
Rafa berlari menghampirinya dan memeluk kakinya. "Bunda, lihat, ada pesawat," serunya sambil menunjuk ke langit. Sari tersenyum, senyum yang tulus dan hangat. Ia berjongkok dan memeluk putranya erat. "Iya, sayang. Indah, ya." Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ia tidak sedang mencari cinta yang baru atau akhir yang bahagia seperti di negeri dongeng. Kebahagiaannya kini ia ciptakan sendiri. Kebahagiaan yang datang dari kebebasan, dari kemandirian, dan dari cinta tulus untuk putranya. Ia telah membuktikan satu hal, bukan hanya pada Gilang dan mertuanya, tetapi juga pada dirinya sendiri. Nilai seorang wanita tidak pernah bisa diukur dengan uang belanja harian yang diberikan suaminya. Nilainya tidak ditentukan oleh kepatuhannya, atau oleh kesabarannya dalam menanggung hinaan. Nilainya ia tentukan sendiri. Dan nilai Sari, seperti kekayaan yang ia kelola, ternyata jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Fajar barunya telah tiba, dan kali ini, langitnya cerah tanpa awan.